Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas satu permasalahan tentang berat badan. Beberapa kali ada pertanyaan kepada saya mengenai keluhan mereka yang merasa overweight dan sulit untuk menurunkan berat badannya. Dan sebaliknya, ada yang seolah-olah mereka mengatakan bahwa bakat badannya adalah kurus sehingga tidak bisa untuk menaikkan berat badan apapun yang mereka sudah lakukan. Dan pada kenyataannya, banyak hal yang telah mereka lakukan namun urung bisa mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Untuk menurunkan berat badan, ada yang mencoba dengan menggunakan diet keto. Ada yang menggunakan keto, itu salah satu diet yang merubah sumber tenaganya dari glukosa menjadi lemak. Ada yang berhasil, ada yang tidak, ya tergantung kedisiplinan dengan tingkat resikonya sendiri-sendiri. Ada juga yang menggunakan diet tidak mau memakan nasi, lalu dia hanya memakan buah-buahan dan sayuran dan sedikit protein dari daging misalnya, dan ikan-ikanan. Lalu ada juga yang menggunakan metode berolahraga sehebat-hebatnya dan lain-lain. Rata-rata dari mereka itu memiliki perkembangan, namun mungkin yang disampaikan kepada saya kebanyakan mungkin kurang maksimal. Kalau saya melihat dari sisi yang lain, seharusnya jika sistem pencernaan kita sempurna, maka tidak ada yang namanya overweight dan tidak ada yang namanya sulit untuk menaikkan berat badan. Artinya, jika sistem pencernaan kita memang sempurna, maka tubuh kita akan berada dalam kondisi yang proporsional. Berat badannya tidak terlalu gemuk karena semua lemak yang dibutuhkan untuk dirubah menjadi tenaga, maka dia bisa dirubah menjadi tenaga secara benar. Dan setiap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang kita masukkan melalui makanan kita bisa terserap dengan baik jika pencernaan kita menjadi benar, sehingga tidak ada yang namanya kekurangan gizi atau sulitnya bertambah berat badan menjadi ideal. Nah, mengaca kepada itu, maka sebetulnya kita bisa fokus kepada bagaimana cara kita memperbaiki sistem pencernaan supaya dia bisa bekerja dengan maksimal. Dari pengamatan saya, ada salah satu metode yang ini tidak spesifik untuk memperbaiki pencernaan, tidak disebutkan secara spesifik untuk memperbaiki pencernaan. Ini hanya disebutkan dalam sebuah hadis, misalnya Rasulullah itu memadukan ketika memakan kurma, itu senang dengan mencampurkannya dengan mentimun. Jadi sambil makan kurma, beliau juga makan mentimun. Dan istri beliau, Aisyah radhiyallahu an, beliau juga untuk menaikkan berat badannya menjadi proporsional, itu menggunakan cara yang sama, yaitu dengan mengkonsumsi kurma dicampur dengan mentimun. Ada hal yang spesial dalam dua bahan ini. Kurma memiliki kandungan vitamin, nutrisi yang luar biasa. Ada kalium, kalsium, dan banyak hal di situ. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan lain-lain. Itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Hanya saja kurma memiliki sifat panas dan memanaskan, sehingga ketika kita makan, maka kurma akan meningkatkan suhu tubuh kita dan juga bisa menimbulkan kontraksi pada otot usus atau perut kita. Nah, ada sedikit bahaya bagi mereka yang sedang hamil pada usia trimester awal. Artinya bisa panas yang dihasilkan oleh mengkonsumsi kurma itu bisa menyebabkan terjadinya kontraksi yang berujung kepada keguguran. Nah, ini kita harus hindarkan. Hal ini bisa kita netralisir dengan kita mengkonsumsi mentimun. Jadi apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah dan istrinya itu merupakan suatu contoh metode nutrisi yang sehat dan menyehatkan. Artinya paduan dua
bahan ini akan memperbaiki sistem pencernaan dengan baik. Contoh, pada mentimun memiliki kadar air yang sangat baik, lalu kedua memiliki kadar serat yang luar biasa baik, dan mentimun itu bisa memiliki kemampuan untuk membersihkan bakteri-bakteri yang merugikan yang ada di dalam usus untuk keluar dari tubuh. Dan karena ada seratnya yang baik, maka itu bisa menghindarkan kita dari masalah sembelit, dan juga karena bersifat laksatif, maka bisa meluruhkan pengerakan-pengerakan yang ada pada usus sehingga semua sistem pencernaan bisa bekerja dengan baik. Mentimun yang bersifat dingin juga bisa meredam panas dari lambung. Dengan demikian, maka paduan antara kurma dan mentimun merupakan suatu hal yang sangat luar biasa baik untuk kita konsumsi untuk memperbaiki sistem pencernaan kita dengan sempurna. Jadi perbanyaklah mengkonsumsi itu. Metode yang saya gunakan kepada para pasien saya adalah dengan cara menjadikan kurma dan mentimun adalah sarapan dan makan malam. Jadi sarapan dan makan malam mereka dibatasi hanya dengan mengkonsumsi kurma sebanyak 5-7 butir dan mentimun satu biji ya, satu buah. Lalu begitu pula dengan malamnya. Apakah kenyang? Kenyang. Jadi ketika kita menggunakan itu sebagai sarapan, insya Allah kita tidak akan merasa lapar sampai waktunya makan siang. Nah, ketika makan siang, Anda bisa makan apa saja yang Anda inginkan dengan catatan bahwa semuanya harus ada batasannya. Artinya, makan siangnya boleh makan apa saja yang Anda inginkan, atau itu berlemak dan lain-lain, silahkan. Hanya saja jangan terlalu banyak, karena sesuatu yang terlalu banyak itu juga akan merusak gitu. Nah, ada nggak alternatif lain? Misalnya bosan dong kalau sarapannya mentimun dan kurma, lalu makan malamnya juga mentimun dan kurma. Nah, catatan dari saya untuk malam jangan dirubah, tetap makannya adalah kurma dan mentimun. Akan tetapi untuk sarapannya Anda boleh ganti kurma dan mentimun itu dengan menggunakan ini. Ini adalah labu madu. Kebetulan ini labu madu ya hasil dari perkebunan kami sendiri. Yang ada di tangan saya ini beratnya sekitar 2,3 kg. Nah, ini mengandung beta karotin yang tinggi. Sifatnya dia bersifat laksatif sehingga dia bisa meluruhkan pengerakan-pengerakan dan kotoran yang ada di dalam usus. Ini juga mengandung beta karotin yang tinggi, mengandung energi yang cukup untuk kita mengkonsumsi, dan ini bisa menjadi sumber tenaga yang baik untuk kita. Khususnya jika kita konsumsi dengan cara mengukusnya lalu kemudian mengkonsumsinya bersamaan dengan menggunakan gula aren, ditaburi saja. Jadi setelah dikukus ditaburi dengan gula aren lalu kita makan. Kalau tidak gula aren boleh menggunakan madu, sangat baik, dan sama itu akan menjadi sumber energi yang luar biasa sangat bagus untuk tubuh kita. Labu ini bagus untuk lambung dan juga bagus untuk usus kita. Jadi sarapan paginya bisa diganti dengan ini. Nah, itu adalah tips untuk memperbaiki berat badan kita. Bagi Anda yang overweight akan menjadi turun menjadi proporsional. Bagi Anda yang sangat kurus ingin bisa gemuk, maka cara ini juga bisa membantu Anda untuk bisa mendapatkan berat tubuh yang ideal. Kok bisa ya bersifatnya seperti itu, menurunkan, menstandarkan, lalu menaikkan, lalu menstandarkan? Ya, karena kita fokus kepada perbaikan sistem pencernaan tubuh yang bertanggung jawab terhadap suplai nutrisi untuk kebutuhan tubuh kita, sehingga jika sistem pencernaan kita baik maka semuanya akan menjadi lebih baik. Tidak ada lemak yang tidak dibakar karena memang seharusnya dibakar, tidak ada nutrisi yang tidak terserap karena sistem pencernaan sudah bisa menyerap semuanya dengan baik. Dengan demikian tubuh kita akan menjadi proporsional dan sehat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Sengaja saya buat pendek. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang salah datangnya dari saya pribadi dan setan yang mungkin membuat saya terburu-buru dalam membuat konten ini.
Mohon dimaafkan. Bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silakan Anda bagi kepada teman-teman, saudara, keluarga, dan lain-lain, sehingga boleh jadi ini menjadi solusi yang mungkin lebih nyaman daripada mereka harus menggunakan diet-diet yang terlalu berat dan sulit untuk berdisiplin karena sulit bahannya dan lain-lain. Kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe. Itu membuat saya lebih bersemangat dalam membuat video lainnya yang bermanfaat bagi Anda. Klik like and share. Jikapun Anda tidak suka, Anda bisa dislike. Silahkan tulis di komen jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kesehatan, yang insya Allah saya akan jawab, baik dalam bentuk jawaban komen ataupun dalam bentuk video-video berikutnya. Seperti saya membuat video ini merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan dari para pasien saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.